Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan mulai membahas materi matematika kelas 7 di semester 2, yaitu mengenai perbandingan. Khususnya kita akan mengenal dulu apa itu rasio dan perbandingan. Langsung saja, sebelum kita memasuki materi intinya, Mr. akan memperlihatkan ilustrasi berikut. Nah, ada gambar kue. Untuk membuat sebuah kue diperlukan 100 gram tepung terigu, 25 gram tepung maizena, 200 gram gula pasir, 4 butir telur, 25 gram susu bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 200 gram margarin. Jika kalian ingin membuat 5 buah kue yang sama, berapa banyak bahan yang harus disediakan? Nah, ini salah satu contoh ilustrasi yang memerlukan konsep perbandingan atau konsep perbandingan itu sendiri digunakan dalam permasalahan seperti ini. Jadi saat membuat kue disesuaikan dengan bahan-bahannya tersebut. Jadi jika satu kue diperlukan bahan yang seperti ini, 5 kue berapa bahan yang diperlukan, itu memerlukan konsep perbandingan, atau bagi yang sudah paham konsep perbandingan pasti dengan mudah bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Apa manfaat belajar dari perbandingan ini? Nah, yang pertama, kalian bisa memahami perbandingan pada obat pada resep dokter. Di setiap resep dokter tersebut ada satu perbandingan obat yang harus dikonsumsi agar tidak salah dosis. Berikutnya, menentukan perbandingan saat membuat denah rumah. Di saat pembuatan ukuran denah rumah itu menggunakan konsep perbandingan dan tidak sembarang ukuran digunakan dalam pembuatan denah rumah, yaitu disesuaikan dengan perbandingan dengan rumah aslinya nanti. Berikutnya ini juga kalian sudah tidak asing, yaitu memahami perbandingan pada skala peta. Jadi skala peta tersebut menggunakan konsep perbandingan. Jadi di peta ukurannya seberapa sentimeter dan pada sebenarnya itu berapa sentimeter. Jadi dituliskan skalanya. Skala ini merupakan salah satu dari penerapan dan konsep perbandingan. Oke, kita langsung saja membahas mengenai rasio. Ada satu kalimat, uang senilai Rp300.000 adalah setengah dari Rp600.000. Jadi dari kalimat ini merupakan salah satu contoh dari rasio ya, setengah. Jadi dari kata setengah itu merupakan contoh dari rasio. Di mana diperoleh setengah tersebut? Nah, diperoleh dari Rp300.000 per Rp600.000 sama dengan 1/2. 1/2 tersebut merupakan setengah. Sehingga kalimat tersebut akan menjadi uang senilai Rp300.000 adalah setengah dari Rp600.000. Nah, bagaimana jika uang senilai Rp200.000? Seberapanya dari Rp600.000? Nah, nanti kalian akan lebih memahami. Jadi konsepnya sama. Jadi rasio ini adalah bilangan yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Jadi yang dibandingkan nilainya yaitu Rp300.000 dan Rp600.000. Sehingga diperoleh perbandingannya 1/2 atau 1/2 atau setengah dari Rp600.000. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Siswa di SMP Victory diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui media online atau media cetak? Dari kasus ini, banyak perbandingan yang bisa kita buat. Dari kasus ini bisa lebih dari satu ya, lebih dari satu jenis rasio yang bisa kita buat. Yang pertama, misalkan kita bisa sebut seperti ini kasus tersebut. 1/3 dari siswa SMP Victory yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Mengapa 1/3? Karena yang dibandingkan adalah siswa yang memilih media cetak dengan keseluruhan siswa SMP Victory. Sehingga yang dibandingkan yaitu 50 berbanding 150. Dan hal tersebut disederhanakan menjadi 1/3.
3. Atau bisa juga kita dapat rasio seperti ini. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Jadi ini yang dibandingkan media online dan media cetak, yaitu 50 siswa berbanding 1 siswa. Terbalik ya, 1 siswa berbanding 50 siswa. Sehingga itu sama-sama disederhanakan atau sama-sama dibagi, sehingga bentuk paling sederhananya yaitu 2:1. Atau kita bisa katakan seperti ini, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Nah, di mana diperoleh mengapa 1 dari 3 siswa? Sama seperti 1/3 tersebut, hanya penyebutannya yang berbeda. Jadi 1/3 dari siswa SMP Victory yang mengikuti survei memilih media cetak untuk baca berita. Atau kata lainnya bisa kita katakan 1 dari 3 siswa tersebut memilih media cetak. Bagaimana dengan yang memilih media online? Ya, 2 dari 3 siswa itu memilih media online. Jadi masih banyak lagi, bisa lebih dari 3, kita bisa temukan pernyataan yang berhubungan dengan rasio dari contoh kasus berikut. Berikutnya kita akan menentukan rasio 2 besaran dalam bentuk sederhana. Jadi untuk menyederhanakan suatu rasio itu mirip seperti penyederhanaan pecahan. Yang pertama kita cari dulu FBB dari bilangan-bilangan tersebut. Berikutnya kita bagi kedua bilangan tersebut dengan FBB-nya. Kita hanya sekali bagi ya, mirip seperti menyederhanakan pecahan, sehingga kita akan peroleh nilai atau rasio yang paling sederhana. Jadi dua nilai dapat dibandingkan jika kedua nilai tersebut berjenis sama dan kedua nilai dinyatakan dalam satuan yang sama. Nah, ini poin penting, harus berjenis sama dan satuannya harus sama. Kita perjelas dengan contoh. Kita diminta menentukan rasio antara bilangan-bilangan berikut dalam bentuk paling sederhana. Yang pertama, Rp2.500 dan Rp650. Dari soal yang pertama, itu jenis dan satuannya sudah sama ya, sama-sama rupiah, sama uang, nominal uang. Jadi kita tinggal sederhanakan saja langsung, sehingga sama-sama dibagi 50. FBB-nya 50 dua bilangan ini. Jadi sama-sama dibagi 50 sehingga bentuk sederhananya 50/13. Itu yang nomor 2, 25 cm dan 4,2 meter. Kita perhatikan satuannya berbeda, cm dan meter. Sehingga kita harus samakan satuannya terlebih dahulu, baru kita bisa menyederhanakannya. Jadi kita bisa sama-sama ubah ke dalam bentuk cm satuannya, sehingga akan diperoleh 25 cm berbanding 420 cm. Berikutnya kita sama-sama bagi 5 dan peroleh bentuk paling sederhananya, rasionya yaitu 5/84. Kita lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 mirip seperti nomor 2, satuannya masih berbeda, sehingga kita samakan satuannya terlebih dahulu. Nah, di sini Mister gunakan atau Mister ubah ke bentuk gram. Jadi dalam penyamaan satuan itu tidak ada ketentuan ya, boleh bebas kalian samakan dalam bentuk kilogram, dalam bentuk gram, atau dalam bentuk miligram atau dan sebagainya. Jadi di contoh ini Mister sederhanakan dalam bentuk gram, nomor 3, sehingga diperoleh 1.600 gram berbanding 800 gram. Berikutnya kita sederhanakan seperti nomor 2. Ini sama-sama dibagi 800 karena FBB-nya 800, sehingga bentuk rasionya yaitu 2/1. Yang terakhir, nomor 4. Untuk kasus nomor 4, satuannya sudah sama. Jadi sebenarnya kalian boleh langsung menyederhanakannya. Nah, di sini Mister pakai atau ubah satuannya ke mililiter. Kenapa? Agar bentuk desimalnya itu menjadi bilangan bulat, agar lebih mudah disederhanakan, sehingga diperoleh 1.500 ml berbanding 2.400 ml. Ini disederhanakan, sama-sama dibagi 300, nah diperoleh rasio paling sederhana 5/8. Ini cukup mudah, konsepnya mirip seperti menyederhanakan pecahan, hanya saja kalian harus samakan satuannya terlebih dahulu.
jika ada satuan yang berbeda. Kalian bisa coba kemampuan kalian di soal berikut. Pemahaman kalian apakah sudah cukup paham? Silakan kalian coba soal berikut. Oke, kita akan lanjutkan ke pengertian perbandingan. Nah, jadi dua buah rasio yang senilai akan menghasilkan 4 bilangan yang berada dalam perbandingan. Nah, misalkan jika 3 berbanding 4 itu sama dengan 15 berbanding 20, maka 3, 4, 15, dan 20 tersebut berada dalam perbandingan. Jadi perbandingan tersebut contohnya seperti ini. Jadi 3 berbanding 4 itu sama dengan 15 berbanding 20. Jadi 4 bilangan tersebut berada dalam konsep perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya, Mister berikan contoh. Jika 9 berbanding 5 sama dengan Y berbanding 20, tentukan nilai Y. Nah, agar dua rasio ini memiliki perbandingan yang sama atau senilai, kita harus mencari nilai Y-nya. Kita bisa mencari nilai Y dengan konsep aljabar. Kita kali silang, 5 dikalikan dengan Y, 9 dikalikan dengan 20. Ini ada perkalian silang. Kita bisa gunakan cara aljabar, sehingga diperoleh 5Y sama dengan 180. Sehingga kita cari nilai Y sama dengan 180 dibagi 5. Sehingga diperoleh Y sama dengan 36. Nah, jadi nilai Y sama dengan 36 dan diperoleh perbandingan 9 berbanding 5 sama dengan 36 berbanding 20. Mudah ya. Jadi di sini juga ada penerapan dari konsep aljabar, itu harus selalu kalian ingat. Kalian bisa mencoba soal berikut untuk lebih memantapkan pemahaman kalian. Jadi kalian bisa ikuti di contohnya tadi untuk caranya. Oke, kita lanjut ke metode satuan. Nah, jadi metode satuan ini merupakan salah satu metode dalam mencari perbandingan ya. Jadi misalkan, kasus yang pertama. Label informasi nilai gizi menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Jadi berapa kilokalori energi yang terkandung dalam 6 keping biskuit? Nah, permasalahan yang pertama ini bisa nanti diselesaikan dengan metode satuan. Atau ada permasalahan seperti ini. Sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter pertamax ketika perjalanan. Nah, berapa jarak yang ditempuh jika ayah menghabiskan 5,5 liter pertamax? Dan berikutnya kita bisa lihat permasalahan ketiga ini. Kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Jadi jika yang datang ke acara perpisahan adalah 172 orang, berapa kue yang dibutuhkan? Jadi 3 permasalahan yang ini tertampilkan ini bisa nanti diselesaikan dengan metode satuan ini. Apa itu metode satuan? Kita perhatikan contoh. Aulia berencana menyumbang buku ke sebuah panti asuhan. Jika harga 12 buku adalah Rp96.000, berapa rupiah yang harus Aulia keluarkan untuk membeli 45 buku? Nah, jadi untuk permasalahan ini yang pertama kita bisa gunakan konsep aljabar seperti pada di perbandingan tadi. Jadi cara pertama bisa kita gunakan perbandingan atau rasio senilai. Jadi 12 berbanding 45 sama dengan 96.000 berbanding titik-titik belum diketahui. Dan misalkan harga 45 buku adalah X rupiah. Sehingga diperoleh perbandingan 12 berbanding 45 sama dengan 96.000 berbanding X. Kita bisa gunakan cara perbandingan yang sebelumnya dengan konsep aljabar, kita kali silang sehingga diperoleh langsung nilai X sama dengan 96.000 dikali 45 per 12. Ini bisa disederhanakan sehingga nilai X diperoleh 360.000. Ada cara kedua. Cara kedua ini disebut dengan metode satuan. Mengapa disebut metode satuan? Karena hal pertama yang harus dicari yaitu kita cari dulu harga satu bukunya.
Jadi karena diketahui harga 12 buku sama dengan 96.000, sehingga untuk harga satu buku yaitu Rp96.000 dibagi 12. Sehingga diperoleh harga satu bukunya yaitu Rp8.000. Setelah kita peroleh harga satu buku, kita dengan mudah menemukan harga 45 bukunya, yaitu 45 dikali Rp8.000, sehingga diperoleh Rp360.000. Jadi hasilnya sama dengan cara yang berbeda. Cara kedua ini yang disebut metode satuan. Kalian bisa mencoba pemahaman kalian dengan satu soal ini. Bebas, kalian boleh menggunakan cara pertama dengan perbandingan atau dengan metode satuan. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.